Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlu sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Puji syukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, subuh yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masuk sampai di tanggal 9 Zulhijjah. Betul, Ibu? Zulhijjah ini adalah salah satu dari bulan haram. Dimulai dari Zulqa'dah, ada 4 bulan haram dalam Islam: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu berderet. Bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Satunya lagi bulan apa Bapak Ibu? Bulan Rajab. Agak terpisah dia. Terpisah. Yang 3 berderet, yang 1 agak terpisah. Bulan haram ini adalah bulan yang mana Allah muliakan. Barang siapa yang berbuat baik di dalamnya, Allah lipat gandakan. Begitu juga sebaliknya. Siapa saja yang berbuat buruk di bulan haram ini, maka dosanya pun Allah lipat gandakan. Maka sebaiknya kita memperhatikan bulan-bulan haram ini agar kita meninggalkan semua keburukan semaksimal mungkin dan mengamalkan kebaikan, kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Dan dari 4 bulan haram itu, di bulan Zulhijjah ini ada 10 hari terbaiknya, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah, hari Sabtu kemarin, sampai nanti hari Senin tanggal 10 Zulhijjah, itu adalah hari terbaik yang ada selama 1 tahun setiap tahunnya di muka bumi ini. Allah pilihkan sengaja 10 hari yang terbaik, yang mana beramal soleh di dalamnya Allah lipat gandakan. Hanya Allah yang tahu berapa kali Allah lipat gandakan. Karena Rasulullah bersabda, hadis ini mungkin sering disampaikan oleh para mubaligh, para asatid, tapi kami ingatkan kembali karena masih ada 2 hari lagi kita, hari ini dan besok.
Hari ke-9 dan hari ke-10. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu soleh, yang kita berbuat amal soleh, fihinna, di dalamnya, ahabba ilallahi, yang lebih Allah cintai daripada min hadhil ayyam, daripada 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Itulah hari yang paling Allah cintai selama 1 tahun ini. Sampai ada sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Artinya amal soleh di 10 hari ini lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Bayangkan. Padahal jihad fi sabilillah itu dalam hadis disebutkan dzurwatu sanamil Islam. Puncak amalan Islam itu adalah jihad. Orang yang mati syahid maka masuk surga, dijamin oleh, dan banyak keutamaannya. Tapi ternyata amal soleh di 10 hari ini Allah lebih cintai daripada jihad fi sabilillah. Kecuali kata Nabi, jihadnya illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji bidzalika min syai'. Kecuali dia berjihadnya dengan hartanya dan nyawanya sendiri, dengan nyawa dan hartanya dia berangkat dan tidak pulang, hartanya nggak pulang, nyawanya nggak pulang, mati syahid dia di situ, maka itu lebih dicintai. Tapi kalau berangkat berjihad, masih Allah lebih cintai amal soleh di 10 hari. Ini sungguh istimewa sekali. Amal soleh apapun di bulan ini, di 10 hari ini, masih Allah lebih cintai daripada jihad fi sabilillah. Mengapa Allah berikan bonus-bonus seperti ini? Kata para ulama, karena Allah berikan kita umur yang tidak panjang. Apalagi umur Nabi Muhammad ini, umur umat Nabi Muhammad ini. Tidak lebih dari 60-70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, tidak banyak, kata Nabi, ya kan? Beda dengan umat-umat zaman dahulu. Zaman Nabi Adam, umurnya 1000 tahun. Ya. Ada yang umur 1000 tahun sih, Bapak Ibu. Ada Nabi Nuh 1000 tahun umurnya, ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad paling banyak 70 tahun. Ada yang lebih, tidak banyak dari itu. Maka ketika umur itu hanya singkat, tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan dan tingginya derajat yang Allah siapkan, maka Allah kasih hari-hari bonus agar dengan hari-hari itu memaksimalkan kita kebaikan, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bonus-bonus itu. Nah, maka jangan kita lewatkan 10 hari ini. Mari berlomba-lomba kita berbuat baik. Kita perbanyak kebaikan-kebaikannya. Jangan kita sia-siakan. Dan ini masih ada 2 hari lagi. Dan hari ini bagi kita adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Walaupun di 10 hari kemarin ini juga dianjurkan untuk berpuasa. Semua amal soleh. Dan bagi yang tidak beramal soleh, ketika kita hanya mampu duduk, mungkin ada yang sambil bekerja, sambil jualan, sambil apapun yang kita tidak bisa baca Quran di situ, tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah-ibadah yang lain, maka perbanyaklah berzikir. Zikir yang disebutkan dalam hadis adalah dengan tahlil, dengan tasbih, dan dengan takbir. Nah, maka ini termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu adalah ketika bertakbir itu, Bapak Ibu. Yang kita cuma melakukannya di tanggal 1 Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri 1 hari itu saja, kalau Idul Adha sampai hari Tasyrik 4 hari. Padahal itu dibaca seharusnya disunnahkan oleh Nabi sejak 1 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Di situ ada takbir, di situ ada tahlil, di situ ada tasbih. Maka itu rajin-rajin baca. Maka ketika kita punya aktivitas lain, tidak bisa untuk beribadah yang lain, maka perbanyak zikir itu dengan bertakbir, bertahlil, dan bertasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan hanya ketika lebaran saja. Baca ketika lebaran saja. Itu bagian dari sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Bertakbir sejak 1 Zulhijjah. Karena hadis Nabi menyebutkan seperti itu. Perbanyaklah bertakbir, perbanyaklah bertahlil, dan perbanyaklah bertasbih. Dan dari 10 hari itu Bapak Ibu semua, bahwa kata para ulama, dan yang terbaik dari 10 hari itu adalah di hari ke-10, di ke-10. Itulah hari terbaiknya. Dan perbanyaklah berdoa di hari ke-10 di hari ke-10 itu. Perbanyaklah berdoa di hari ke-10 itu. Terutama setelah sholat asar menjelang maghrib. Ketika hari lebaran nanti, kurban nanti, nah yang kita sering disibukkan memasak randang, ya kan? Sore itu loh dibagi daging sana, ya kan? Baru ke dimasak, ya kan? Nah, ya kan? Ya, sore dibagi daging misalnya, Bu. Ya kan? Siang, siang. Kalau lah siang alhamdulillah tuh. Masak dulu, kalau enggak simpan dulu, ya kan? Tapi bagusnya dimasak dulu. Karena Nabi pertama pagi itu makan dengan daging kurban. Tapi kalau kita nggak sempat lah ya, ke siang dibagi. Nah, maka sore khususkan untuk berdoa dan berzikir. Kata para ulama, sebaik-baik doa yang dibaca, yang didoakan oleh seorang hamba kepada Allahnya pada hari ke-10 Zulhijjah. Itulah doa yang terbaik. Kecil sekali kemungkinan untuk tidak dikabulkan. Maka doa yang paling banyak dikabulkan oleh Allah adalah di 10 akhir, di tanggal ke-10 bulan Zulhijjah. Kata para ulama, maka berdoalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jangan hanya kebaikan dunia saja. Kebaikan akhirat juga. Terutama doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan dari azab neraka. Jadi 2 akhiratnya, 1 dunianya di doa itu. Oh ya Bapak Ibu, ya Allah berilah saya kebaikan di dunia, kebaikan juga di akhirat satu-satu. Tapi di akhirnya waqina adzabannar, dan jauhi kami dari azab neraka. Berarti 2 untuk akhirat, 1 untuk dunia. Jangan terbalik. 10 dunia, 1 untuk akhirat. Nah, jangan terbalik ya. Tapi perbanyaklah akhirat. Seimbang itu. Itu sudah seimbang. Itulah keseimbangan yang diajarkan Allah kepada kita. Perbanyak akhiratnya daripada dunianya. Cinta dunia boleh. Boleh cinta dunia, Bu? Boleh. Ibu cinta dunia? Ya. Awak cintalah dunia, ya kan? Tapi jangan berlebihan. Bahkan jangan melebihi cinta kita kepada akhirat. Orang yang terlalu cinta sama dunia, sangat takut dia keluar dari dunia ini. Betul Bapak Ibu? Orang yang paling ikhlas meninggalkan dunia ini ketika dia nggak punya banyak apa-apa harta di dunia ini. Sangat ikhlas dia, ridho untuk berangkat menuju Tuhannya. Maka jangan banyak-banyak kali duit. Kalau banyak, infakkan. Sedekahkan. Ya kan? Nanti berat mau meninggalkan dunia. Allah sudah bandingkan bahwa mintalah banyak untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah bekalmu untuk ke akhirat.
wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Untuk dunia Allah bahasanya cuman jangan lupa. Kalau jangan lupa berarti ya secukupnya saja. Jangan berlebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengingatkan kembali, jangan sampai terlewat. Belum tentu kita nanti bertemu dengan 10 awal Zulhijjah ini di tahun depan. Betul Bapak Ibu? Nggak tahu kita. Maka jangan pernah terlewatkan. Inilah hari terbaik di muka bumi ini. 2 hari ini. Tinggal 2 hari ini. Tanggal 9 dan tanggal 10. Dan besok adalah hari yang paling terbaiknya lagi. Dan orang yang terbaik besok adalah orang yang berhaji. Nah, selain berhaji, orang yang berkurban. Orang yang berkurban dan dia sendiri yang motong kurbannya. Sebagaimana Nabi berkurban dan Nabi sendiri yang memotongnya. Dan makanan yang terbaik pada hari itu adalah makanan dari hewan kurbannya. Bagi yang tidak mampu, maka kita berdoa. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Dan jangan pernah tinggalkan doa besok. Besok jangan pernah tinggalkan doa. Terutama setelah salat asar sampai menjelang salat maghrib. Awali dulu dengan berzikir, awali dulu dengan baca Quran, lalu perbanyaklah doa. Kata para ulama, doanya kumpulkan antara kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis-hadis Nabi tadi dapat memotivasi kita untuk menjaga amal soleh kita di tanggal 9 dan tanggal 10 ini. Dan jangan sampai kita berbuat buruk, jangan sampai lagi menggunjing, jangan sampai lagi mengadu domba, jangan sampai berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Karena perbuatan dosa di 10 awal Zulhijjah ini juga keburukannya Allah lipat gandakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Bahwa kemarin terakhir kita membahas tentang makna-makna yang bisa mendukung kehidupan sholat, yang bisa mendukung kekhusyuan sholat. Karena dalam sholat kita sedang menghadap Allah, sangat tidak layak ketika kita menghadap Allah, tapi kita malah mengingat dunia atau mengingat selain Allah. Itu pula kebiasaan kita. Justru ketika sholat itu seharusnya kita lupakan semua dunia dan hanya ingat kepada Allah, tapi kita malah kadang lupa sama Allah, ingat semuanya. Nah, ini termasuk bagian dari kesalahan di dalam sholat. Maka kata para ulama, seminimal-minimalnya ketika memulai sholat itu menghadirkan hati untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memulainya itu wajib harus hadir hati dan pikiran hanya untuk kepada Allah. Tapi di tengah jalan nanti kemudian diselewengkan oleh setan, maka itu tidak mengapa, tapi segera kembali dan Allah maafkan karena dia sudah memulainya hanya untuk Allah. Nah, maka memulainya di awal sebelum kita takbir itu benar-benar hadirkan hati hanya untuk Allah. Itu adalah termasuk yang terpenting. Karena ketika lalai di tengah itu dimaafkan oleh Allah dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin disampaikan oleh Syekh Ibnu Qudamah bahwa kehadiran hati seperti disebutkan di atas itu adalah mengosongkan hati dari hal-hal yang lain yang dapat mengusiknya dan hanya menghadirkan Allah di dalam hatinya. Dan ini bukanlah perkara yang ringan. Betul Bapak Ibu? Bukan perkara yang ringan. Mengapa? Karena dalam pikiran kita ini banyak sekali yang kita pikirkan. Ada anak, ada cucu, tetangga pun kadang dipikirkan juga, ya kan? Air di rumah, listrik, kompor, semua kita pikirkan. Nah, yang anehnya ketika sholat itu pula keluar semua pikiran itu, ya kan? Tadi ketika belum sholat belum terpikir,
ketika masuk sholat takana sadonya, ya kan? Api kompor nalun dimatikan, ya kan? Kunci rumah belum diambil, segala macamnya. Maka mengosongkan hati, menghadirkan kekhusyuan kepada Allah, itu yang terpenting di dalam sholat. Kemudian agar itu bisa menolong itu, yang kedua kemudian adalah memahami makna-makna di dalam sholat, memahami makna-maknanya, itu juga penting. Maka Imam Syafi'i termasuk ulama yang mewajibkan untuk belajar bahasa Arab, karena salah satunya yang dapat mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis adalah bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyah, belajarlah bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab, fa innahu juz'un min dinikum, karena dia bagian dari agamamu. Bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Hari ini orang lebih suka belajar bahasa Inggris. Nah, betul. Semua segala macam memakai bahasa Inggris. Maka ketinggalan zaman bagi orang yang tidak bisa belajar bahasa Inggris. Maka sesungguhnya yang ketinggalan zaman adalah ketika dia tidak mengerti bahasa Tuhannya, yaitu bahasa Allah. Mana yang lebih kasihan? Dia tidak bisa bahasa Inggris, itu adalah bahasa manusia, daripada dia tidak mengerti bahasa Tuhannya, padahal itu adalah yang dia sembah. Mana yang lebih kasihan? Lebih kasihan dia tidak. Yang lebih kasihan yang tidak bisa kedua-duanya, ya kan? Bahasa Inggris pun tak bisa, bahasa Arab pun tak bisa. Bahasa Tuhannya tidak ngerti, bahasa orang pun tak mengerti, ya kan? Geleng-gelengan lah, ya kan? Pakai bahasa isyarat lagi. Bahasa yang terbaik bahasa isyarat. Ibu ketemu sama orang Afrika, orang apapun, bahasa isyarat tetap terpakai. Kalau udah gini, tahu dia tuh, ya kan? Ini lagi. Apa namanya dulu? Makan, ya. Itu orang bisu pun ngerti dia, ya kan? Seperti itu. Maka belajarlah bahasa Arab. Karena untuk memahami Al-Quran, salah satu agar kita mudah khusyuk ketika kita paham makna apa yang kita baca dan apa yang imam baca. Kalau kita bisa memahami, kalau kita mampu memahami apa yang imam baca, maka otomatis pikiran kita terarah langsung kepada bacaan dan kita lebih fokus kepada sholat. Itu lebih mengantarkan kita kepada khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau kita sudah nggak hafal, asyang bulo baru tadanga sekali kok, nggak mengerti, nah itulah tambah lebih berat untuk lebih khusyuk. Tapi masih bisa khusyuk, bisa. Tapi lebih mengantarkan lagi kalau kita paham. Maka terutama Al-Fatihah itu kita pahamilah baik-baik maknanya. Ketika imam baca itu kita betul-betul memahaminya dengan khusyuk. Kita betul-betul memahami, merenunginya dengan khusyuk. Minimal di surat Al-Fatihah itu. Karena setiap sholat, setiap rakaat pasti membaca Al-Fatihah. Yang ulama-ulama terdahulu, sungguh ketika Al-Fatihah itu dibaca, bergoncanglah dadanya, bergoncanglah iman di dalam dadanya. Sebagian bahkan ada dikisahkan, dalam kitab ini juga dikisahkan, ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang neraka, dia menangis sejadi-jadinya dan dia langsung tumbang. Dalam tumbangnya pingsan, kemudian dia meninggal dalam sholatnya. Termasuk juga Umar bin Khattab yang kita kenal dengan kisah-kisahnya yang garang, kisah-kisahnya yang heroik, kisah-kisahnya yang hebat, seorang pemberani. Tapi ketika dia sholat malam, sering pingsan di dalam sholat malamnya. Ini pengakuan keluarganya. Pingsan, bangun lagi, sholat lagi. Karena takutnya tentang azab. Kita kalau dengar ayat-ayat azab, ada nangis, Ibu?
Nggak tahu urusan ayat azab pun ayat nikmat nggak tahu ada ya kan. Bawa ke menangis ya kan, bawa ke meresapi. Kadang kita juga nggak tahu ayat itu tentang azab, tentang neraka atau tentang surga. Jangan-jangan nanti terbalik ya kan. Ketika dibaca ayat-ayat tentang surga kita menangis, baca ayat neraka kita tertawa bahagia. Ini terbalik-balik ya kan. Tapi ketika dibacakan ayat surga kita menangis masih oke. Masih oke lah. Menangis sedih karena berharap masuk surga. Tapi kalau ketawa ketika ayat neraka apa itu ya kan? Apa makna itu? Apakah kita merasa sudah terbebas dari neraka? Nggak mungkin ya kan? Karena doa yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh para ulama itu adalah meminta waqina adzabannar. Ya Allah, jagalah kami dari azab neraka. Bahkan ada kata para ulama, tidak perlu minta surga. Tidak perlu kita minta surga doa. Kenapa? Karena seorang muslim pasti masuk surga. Yang penting adalah jangan sampai masuk neraka. Karena kalau udah nggak masuk neraka pasti masuk surga. Dua itu cuma di tempat, ya kan? Tidak ada kos-kosan di akhirat nanti, ya kan? Kalau nggak neraka surga, tidak ada sewa kos. Maka kata para ulama lebih kepada waqina adzabannar. Mintalah ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Nah itu pintanya. Kenapa? Karena kalau surga setiap muslim pasti masuk surga. Tapi bukan berarti tidak boleh doa masuk surga, boleh. Silahkan berdoa. Tapi kalau doa masuk surga, mintalah surga yang paling tengah, yang paling tinggi. Surga Firdaus. Allahumma inni as'aluka firdausal a'la. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk masukkan ke surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Seandainya meleset, paling agak bawah sedikit, ya kan? Jangan surga yang paling bawah meleset ya nanti neraka lagi, ya kan? Nah, minta surga yang paling tinggi dan di akhirnya jangan lupa bi ghairi hisab, minta surga dan masuknya yang tanpa hisab. Nggak dihisab. Maksudnya nggak dicuci dulu di neraka. Jangan minta surga aja, ya Allah minta surga. Setiap muslim pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Itu akidah seorang muslim. Setiap muslim pasti dia masuk surga. Tapi kalau dia banyak dosanya, maka dia dicuci dulu ke dalam neraka. Maka mintalah untuk jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka karena panasnya sungguh sangat mengerikan. Ada yang pernah terbakar di dunia ini Bapak Ibu? Ada yang pernah terbakar? Terbakar seketik pernah? Pernah karena tetes pernah? Angin enggak, Bu? Itu belum panas di dunia, belum habis lagi itu. Di dunia ini kalau tak salah sampai api itu panasnya 1000 atau 2000 derajat gitu ya. Padahal di 300 derajat itu besi meleleh. Di dunia ini ada api yang sampai 1000 derajat panasnya kalau tak salah. 1000 atau 2000 derajat. Itu warnanya masih biru, merah dan biru. Di neraka saking panasnya dari biru itu menjadi hitam. Belum ada di dunia ini api warna hitam. Ada saat waktu rumah orang terbakar, tuh asoknya tuh, Bu. Bukan apinya tuh, apinya merah. Lalu ada lagi di dunia kok api warna hitam. Di neraka warna hitam tuh, panasnya tak berapa ratus ribu derajat ya. Nah, padahal di 300 derajat aja besi bisa meleleh. Di 100 derajat air mendidih, ya kan? Di neraka itu yang mau itu nanti akan dimasukkan orang-orang yang berbuat mungkar. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari api neraka. Maka doanya yang paling diutamakanlah terhindar dari api neraka. Kalau ada waktu lebih barulah minta surga tanpa hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara agar kita khusyuk dalam sholat itu adalah memahami makna-makna
maknanya, baca tafsirnya, bertanya kalau tidak tahu. Dan terutama sekali surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita nggak paham apa itu isi surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap rakaat di dalam sholat. Kemudian yang ketiga di sini sebutkan di dalam sholat itu adalah mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Hal ini bisa menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Karena dalam sholat itu pada hakikatnya adalah mengagungkan Allah. Sholat adalah bagian dari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bapak Ibu? Sholat adalah hal yang paling dicintai, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka dalam Isra Mi'raj itu Allah perintahkan sholat pertamanya berapa kali? 50 kali. Itu maka kata para ulama, mengapa Allah suruh 50 kali walaupun akhirnya 5 kali, tapi kalau kita kerjakan 5 kali itu pahalanya tetap seperti 50 kali. Mengapa sampai 50 kali kata para ulama? Karena Allah sangat suka ibadahnya seorang hamba itu adalah sholat. Allah cinta sekali dengan sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Ibadah yang paling cintai Allah ketika menghadap Allah itu adalah sholat. Itulah kesimpulan ulama. Mengapa Allah perintahkan 50 kali. Ya. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa hidup ini sebenarnya hanya untuk ibadah kepada Allah saja. Maka perbanyaklah sholat. Maka khusyuk-khusyuklah sholat. Maka tidak salah seseorang yang selalu belajar dan memperhatikan sholatnya. Setiap hari dia tingkatkan terus, baik kekhusyuannya maupun gerakannya. Jangan sampai kita ini lebih paham, lebih fasih gerakan-gerakan senam daripada gerakan sholat. Sholatnya amburadul gerakannya, rukuknya nggak lurus, sujudnya entah bagaimana, tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Tapi ketika senam, ketika joget begitu fasihnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai Allah murka kepada orang-orang seperti ini. Ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita gerakan sholat, bukan gerakan senam, bukan gerakan joget-joget, ya, tapi gerakan sholat. Itulah yang pertama kali kita ajarkan agar dia fasih dan betul-betul. Karena gerakan sholat ini mempengaruhi. Karena ada seorang ketika bertemu dengan dalam hadis Nabi ini disebutkan bahwa sholatmu tidak sah ketika rukukmu tidak lurus. Karena rukuk yang lurus kata Nabi dalam hadisnya disebutkan itu kalau ditaruh air di atas punggungnya tidak tumpah airnya. Nah, maksudnya air bukan disiram air di atas punggungnya, taruh gelas, tidak tumpah, nggak mereng, artinya lurus. Maka tidak berlebihan kalau setiap harinya kita terus berlatih, terus belajar, baik secara kekhusyuan maupun gerakan dalam sholat ini. Karena memang itu termasuk bagian dari amalan yang cintai Allah, dan itu juga bagian dari amalan pokok di dalam Islam. Nah, maka sangat layak untuk kita tekuni terus, untuk kita belajar terus. Maka ketika kita mengagungkan Allah, ada dua hal yang didapat. Yang pertama, kita mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, dan yang kedua, kita mengetahui betapa hina kedudukan kita sebagai seorang hamba. Maka hal ini akan menghasilkan dua hal ma'rifat, yaitu ketenangan dan khusyuk. Maka ketika kita mengagungkan Allah dalam sholat itu ada dua kita dapat. Pertama, kita mengetahui keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang kedua, betapa kita merasa hinanya diri ini. Kepala yang selama ini kita agung-agungkan ini, ya kan? Yang nggak boleh dipegang-pegang orang ini, yang nggak boleh ditungguan orang ini, kepala ini. Tapi dalam sholat kita taruh di tanah serendah-rendahnya, ya kan? Serendah-rendahnya.
menempel dengan bekas tapak kaki orang. Betul Bapak Ibu? Tempat sujud kita itu pernah diinjak orang? Pernah lah, ya kan? Pernah diinjak orang semua nih, ya kan? Dan itu kita tempelkan kening kita yang merasa kita paling mulia di antara anggota tubuh kita ini. Betapa kita menghinakan diri, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku inilah hambamu yang hina, tidak punya kesanggupan apa-apa, bahkan untuk berjalan saja, jangankan berjalan, hanya untuk bicara saja seperti ini, itu semua atas izin Allah, atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Berhenti kata Allah. Stop. Tidaklah jatuh, gugur daun dari atas pohonnya yang ada di dunia ini, kecuali itu semua atas pengetahuan Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lembar daun setiap hari jatuh Bapak Ibu? Ratusan juta, miliar dolar, ya kan? Jatuh setiap hari. Itu semua atas izin Allah. Maka tidak ada yang kita mampu satupun. Maka dalam doa yang diajarkan Nabi Muhammad, wala takilni torfata'ain, ya Allah, jangan engkau biarkan aku mengerjakan apapun, engkau biarkan aku ya Allah walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Jangan biarkan ya Allah. Bantu terus, bimbing terus sepanjang waktu agar hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa mampu mengagungkan Allah dalam sholat, ketika kita merasa rendah diri kita di hadapan Allah dalam sholat, maka akan mendapatkan dua hal, yaitu ketenangan dan khusyuk. Maka kita mampu akan hidup ini akan tenang, tak perlu dirisaukan kali. Walaupun banyak utang, tenang bukan berarti kemudian nak manga-manga, ya kan? Tenang, mengerjakannya itu tenang, ya. Mencari usaha, bekerja untuk mencari hutang, menafkahi keluarga itu dengan tenang, tidak dengan sembrono, ya kan? Tapi dengan tenang. Karena hidup ini mari dijalani dengan tenang. Apa yang mau dirisaukan? Semuanya atas izin Allah, ya kan? Ya Bapak Ibu, apa yang mau kita risaukan? Rezeki sudah Allah jatah hidup kita di muka bumi ini. Kalau habis rezeki kita, meninggal. Rezeki dengan nyawa itu sama dia. Betul Bapak Ibu? Nyawa, kemanapun kita lari, kalau udah jatahnya mati. Sama dengan rezeki. Kalau sudah jatahnya rezeki kita, sembunyi pun kita dalam hutan, datang rezeki itu ke situ. Kalau sudah rezeki kita, sama ada rezeki sama ajal itu sama. Kata para ulama menjelaskan dari hadis Nabi, itu sama. Dia seperti anak panah yang sudah ditembakkan, tinggal menunggu waktu aja. Kalau jaraknya lama dia sampai. Kalau udah tiba waktunya kena dia. Nggak ada melesetnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata pun di muka bumi ini kecuali sudah Allah jatah rezekinya. Hewan melata, tahu Bu hewan melata? Apa hewan melata itu? Ya, merayap, jodoh-dodonya berjalan, ya kan? Ular, kijang, cicak, ya. Kijang nak melatanya, berlari, ya kan? Cicak, inyo melata, rezekinya nan terbang, ya kan? Hebat cicak tuh. Inyo berjalan melata, tapi rezekinya nyamuk yang terbang-terbang, bisa dimakan. Begitulah Allah ini. Ulat dalam batu sudah Allah kasih jatah rezekinya. Ulat tak bisa manga-manga dalam batu, dalam lubang batu, Allah kasih rezeki. Masa kita yang punya tangan, punya akal berpikir, mau bekerja tidak Allah kasih rezeki? Mustahil. Allah kasih rezekinya. Kalau sudah nggak ada rezekinya, mati dia berarti. Maka tidak ada yang
tidak Allah kasih rezeki. Sudah Allah jatah rezekinya semua. Lalu apa lagi yang mau kita risaukan? Maka hiduplah dengan tenang. Maka ketika kita mampu mengagungkan Allah, kita yakin bahwa semua itu datang dari Allah atas izin Allah, dan kita menghambakan diri, menghinakan diri dalam sujud dan ruku kita kepada Allah, maka itu akan menghasilkan ketenangan dan akan menghasilkan kekhusyuan. Nah, bisa dipahami itu Bapak Ibu? Insya Allah. Maka yang juga bisa menambah rasa takut adalah berharap. Yang menambah kita takut kepada Allah itu kita berharap. Harapan kita adalah, ya Allah, jauhilah saya dari api neraka dan dekatkanlah saya kepada surga. Jauhkanlah saya dari mara bahaya di dunia ini ya Allah, dan dekatkanlah saya dengan segala kebaikan di dunia ini ya Allah. Itu harapan kita kepada Allah. Maka kita berharap seperti itu kepada Allah, tumbuhlah rasa takut kita kepada Allah. Kita berharap untuk dijauhi dari neraka, maka kita takut untuk mengerjakan maksiat. Kita berharap kebaikan di dunia dan berharap kebaikan di akhirat dengan surganya, maka kita semangat untuk berbuat baik. Maka berharap itu bagian dari pelajaran akidah. Namanya ar-roja, berharap. Jadi ada berharap, ada khauf, ada takut. Ada dalam pelajaran akidah itu ada roja, ada khauf. Takut, ada juga berharap. Berapa banyak orang yang mengagung-agungkan seorang raja yang amat takut terhadap murkanya, sebagaimana dia sangat mengharapkan kebaikan hatinya, ya kan? Orang takut dengan kemurkaan seorang pemimpin, raja, presiden segala macam, karena azabnya nanti disiksanya, ditangkapnya segala macam, tapi juga dia berharap kebaikan-kebaikan dari raja. Nah, jadi orang yang mendirikan sholat harus mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana dia takut azabnya jika dia meremehkan sholatnya. Maka yang diharapkan dari sholat itulah berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut atas azab-azab dari Allah ketika kita meninggalkan, menyia-nyiakan dan meremehkan sholat, karena tidak layak sholat untuk diremehkan. Karena itulah bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka layak pula kita agungkan. Kalau kita mengaku kita ini adalah orang beriman, maka hati kita terpaut kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Hati orang beriman itu terpaut kepada Allah. Kalau hatinya terpaut kepada Allah, karena Allah lah yang dia cintai, maka apa yang dicintai oleh Allah, dia pun akan mencintainya. Betul Bapak Ibu? Kepada manusia juga kita seperti itu. Kalau kita mencintai pasangan kita, mencintai suami kita, mencintai istri kita, kita juga akan mencintai apa yang dicintainya. Betul Bapak Ibu? Ibu yang di rumah suka masak, tentu akan memasakkan masakan yang dicintai oleh suami. Kalau ibu masak yang nggak suka, yang nggak disukai suami, itu berarti ya dipermasalahkan cinta ibu kepada suami. Betul Bapak Ibu? Suami pun begitu. Dia tahu apa yang dicintai, disukai istrinya, itulah yang dibelinya dan dihadiahkan kepada istrinya. Maka bertambahlah cinta keduanya. Maka kepada orang-orang yang mengaku beriman, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintailah semua yang dicintai oleh Allah. Dan sholat adalah yang dicintai oleh Allah. Maka mari kita mencintai sholat, agar cinta kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hendak mendirikan sholat harus menghadirkan hatinya dalam segala sesuatu yang terkait dengan sholatnya. Ini terus diulang-ulang terus. Hadirkan hati ketika sholat. Karena betapa banyaknya orang yang lalai. Apa yang membuat orang lalai dalam sholat, Bapak Ibu semua? Apa kira-kira? Cinta dunia. Langsung masuk Bapak Ibu itu ya. Cinta dunia. Dunia yang melalaikan kita dari sholat. Betul? Apalagi kalau enggak dunia? Hubbud dunia. Kata Nabi Muhammad, hubbud dunia ra'sun min kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'sun min kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah kepalanya setiap kesalahan. Bahasa kitanya apa tuh? Doangkangnya tuh, ya? Itulah pangkawalanya tuh, ya kan?
cinta dunia itu. Tapi bukan berarti kita dilarang cinta dunia. Cinta dunia yang dimaksud oleh Rasulullah adalah yang berlebih-lebihan sampai dia lupa sama akhiratnya, dia lupa sama kewajibannya, dia tabrak semuanya, yang penting dapat, ya kan? Halal haram dia tabrak semuanya. Itu yang dimaksud dengan cinta dunia. Jangan salah pula diartikan, ya kan? Nampak orang mereka habis sholat subuh berzikir, dia masih gelap hari, pergi dia udah selesai sholat jamaah, udah selesai berzikir, udah selesai zikir pagi, udah selesai baca Quran, hari masih subuh, dia sudah pergi menuju kedainya, dia buka kedainya, dia menunggu orang datang membeli. Kemudian kita bilang dia cinta dunia, tidak, ya. Dia sudah selesaikan semua kewajiban dan keperluannya, kewajibannya kepada Allah dia selesaikan. Jangan kemudian berdalil untuk malas-malasan mengejar dunia dengan alasan tidak mau cinta dunia. Itu pemalih namanya, ya. Kerja tetap kerja. Orang yang kerja subuh-subuh hari itu bukan cinta dunia. Bukan berarti kalau dia sudah semua tunaikan kewajibannya kepada Allah. Kepada Allah sudah dia tunaikan, kepada keluarganya sudah dia. Waktunya dia lagi mengejar dunia. Tapi dia tidak terlalu cinta kepada dunianya. Apabila hilang dunianya, dia ridho. Salah satu orang yang tidak cinta dunia itu, kata para ulama, ketika diambil dunia oleh Allah, dia biasa-biasa aja. Ketika Allah kasih banyak-banyak, dia juga biasa-biasa aja. Nggak terlalu bahagia. Kalau kata Imam Ali, wahai Imam Ali, apa tanda-tanda orang cinta dunia? Kata Imam Ali, kalau datang orang kepadamu, 2 orang datang ke rumahmu, yang satu memberi, datang dia ke rumah, nih untuk kamu bingkisan makanan atau apapun itu, kasih. Dan kemudian datang orang kedua meminta. Ada yang bisa dikasih bare apa minta. Kata Imam Ali, kalau kamu lebih mencintai orang yang pertama datang daripada yang kedua, maka ketahuilah kamu sudah cinta dunia. Mana orang yang kita senangi, Bu? Yang ngasih apa yang minta ke rumah kita? Yang minta atau yang mengasih? Yang mengasih kita. Nah, berarti masih ada cinta dunia sedikit gitu ya. Itu udah tingkat tinggi itu. Tingkat tinggi. Tapi yang lebih-lebih itu adalah ketika dia menelantarkan kewajiban akhiratnya demi dunianya. Maka dunialah yang telah membuat sholat kita tidak khusyuk lagi. Ketika sholat yang seharusnya ingat Allah, ingat semua yang ada di dunia. Ingat hutang, ya kan? Bala hutang. Tidak usah diingat-ingat hutang ketika sholat. Selesai sholat baru ingat utang, ya kan? Udah selesai zikir, udah keluar dari masjid, keluar dari musola, baru ingat utang, kerja, bayar. Jangan diingat-ingat aja. Setiap hari ingat utang. Karajo indak? Mau? Bah kata bayi utang tuh, ya kan? Karajo mencari pitih, baru bisa dibayar hutang. Bukan untuk diingat-ingat, ya kan? Cukup Allah diingat, ya kan? Seperti itu. Maka betul bahwa dunialah yang telah mengganggu kekhusyuan sholat kita, dan cinta dunia adalah kepala ra'su kulli khati'atin, kepalanya atau pangkal dari setiap kesalahan di dunia ini. Pangkal kesalahannya adalah cinta dunia. Nah, maka orang yang sudah luntur cintanya kepada dunia, Masya Allah, itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit. Maka saat mendengar azan, hendaklah dia menggambarkan bahwa itulah seruan yang datangnya hari kiamat. Orang kalau setiap azan dia menganggap itu adalah menjelang hari kiamat, gimana takutnya itu Bapak Ibu? Ya kan? Dia akan bersegera, bersiap-siap untuk menuju sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengar panggilan azan itu seakan-akan sebentar lagi
sangka kalamu ditiup oleh malaikat. Malaikat siapa, Bu? Lihat kanan, Bu, saya kerompet lah. Malaikat Israfil. Seakan-akan seperti itu, maka dia akan semangat, siap. Karena ada orang yang betul-betul semangat, Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang betul-betul semangat, dan saya pernah bertemu. Ya. Padahal beliau hanya, kalau tidak salah, guru olahraga, tapi dia imam di sebuah musola itu. Hafalannya banyak, Bapak Ibu, banyak. Kalah saya, banyak sekali hafalannya. Tiap saya sholat bersama beliau, ada aja surat-surat baru. Bukan anak pesantren, bukan guru olahraga, ya kan? Masya Allah. Dan selama setahun lebih saya sholat di musola itu, sekali kalau tidak salah saya melihat beliau terlambat sholat. Terlambat. Beliau bilang, jangankan meninggalkan sholat, terlambat saya tidak mau. Tidak pernah saya lebih dahulu datang daripada beliau, Bapak Ibu. Beliau selalu datang lebih awal. Begitu semangatnya seorang bapak-bapak. Padahal cuma guru olahraga, bukan anak pesantren. Kalahmu, ya kan? Masya Allah. Maka semangat itu bisa kita pupuk sendiri. Kita belajar sendiri. Lalu dia buru-buru menemui seruan itu. Hendaklah dia memperhatikan apa yang dia penuhi dari seruan itu, dan dengan badan yang bagaimana dia hendak datang. Dia percepat, dia segerakan untuk berangkat, kemudian dia perbaiki pakaiannya, bagaimana dia berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dia rapi ketika bertemu dengan orang-orang terhormat di dunia ini? Maka dia harus lebih rapi ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ustadz ketika saya mendengar seorang ustadz muda ya di media sosial yang terkenal ya, Ustadz Luqmanul Hakim, yang orang Kalimantan itu ya, masih muda beliau. Itu beliau bilang, kalau saya mau sholat, maka saya pakai baju saya yang paling mahal, baju saya yang paling rapi. Apalagi sholat subuh. Kalau sholat subuh itu selalu baju baru yang saya pakai. Maksudnya baju baru yang belum dipakai sebelumnya. Selalu baju yang baru selesai dicuci, baru selesai disetrika, baju yang paling bagus, baju yang paling mahal, itu yang saya pakai setiap sholat subuh, katanya. Begitulah orang-orang beriman memuliakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula selayaknya kita meniru. Bukan nama duonya, itu sila berganti-ganti ya kan? Yang ada saja, ya kan? Maka di sini disebutkan, jika dia menutup auratnya, maka hendaklah dia tahu bahwa sebenarnya dengan tindakan itu dia hendak menutupi aib badannya dan keburukan-keburukan yang dia sembunyikan, yang tidak diketahui kecuali Allah semata. Padahal tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Hal ini harus membuatnya merasa menyesal, malu dan takut karena telah pernah menyembunyikan aib dari manusia, karena aib itu tidak akan pernah sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup aib-aib kita. Tidak perlu kita umbar, tidak perlu kita buka. Maka kita tutup dengan pakaian terbaik kita, agar tertutup aurat dan aib-aib kita dari manusia, dan kita minta ampun kepada Allah dari itu semua. Maka sebenarnya ketika seseorang itu sholat dengan baik dan benar, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Kapan? Ketika sholatnya sudah benar dan baik. Ketika dia bilang Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, kemudian hatinya hanya memikirkan Allah. Tapi ketika dia bilang Allah maha besar, hatinya untuk dunia, berarti hatinya telah mendustakan apa yang telah dia ucapkan. Maka sebenarnya sholat ini ketika dilakukan dengan benar, itu sudah banyak menolong kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang sedikit ini mampu memberikan sedikit manfaat, sedikit tambahan ilmu
dorongan semangat untuk kita terus berbuat baik. Kami ingatkan kembali di hari ke-9 dan ke-10 besok, jangan lupa perbanyak setiap kebaikan. Semoga itu kebaikan-kebaikan di tanggal 9 dan 10 ini dapat meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dapat melipat gandakan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kelalaian-kelalaian yang pernah kita lakukan sebelumnya. Semoga majelis kita dirahmati Allah dan Allah ampuni dosa-dosa kita dalam majelis ini dan Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.